Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Safrimai. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Saya ingin menjelaskan koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit seperti contoh soal berikut ini. Soal pertama, apa yang membedakan pengelompokan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang membedakan pengelompokan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah jumlah zat atau partikel. Jadi, pada larutan elektrolit jumlah zat lebih banyak dibandingkan non-elektrolit, sehingga titik didih pada larutan elektrolit lebih besar. Begitu pula dengan kenaikan titik beku, tekanan uap jenuh, dan juga pada tekanan osmotiknya. Selain itu, juga yang membedakan pada larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah terbentuknya. Jadi, pada larutan elektrolit, terbentuknya dari asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Contohnya seperti NaCl dan NaOH. Sedangkan pada larutan elektrolit tidak terbentuknya dari asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat. Jadi, itulah beberapa perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan tekanan uap. Perbedaan pada tekanan uap antara elektrolit dan non-elektrolit ini terdapat pada rumusan yang digunakan. Jadi pada rumusan larutan elektrolit terdapat nilai I, sedangkan rumusan pada non-elektrolit tidak terdapat nilai I. Rumusan elektrolit adalah AP atau penurunan tekanan uap sama dengan PO atau tekanan uap pelarut dikali XT atau reaksi mol pelarut dikali I faktor Van Hoff. Sedangkan rumusan non-elektrolit adalah AP atau penurunan tekanan uap sama dengan PO tekanan uap pelarut dikali XT reaksi mol pelarut. Itulah rumus yang digunakan untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit pada tekanan uap. Soal ketiga, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada kenaikan titik didih. Perbedaannya terdapat pada bagaimana cara mencari kenaikan titik didih masing-masing larutan. Pada larutan elektrolit masih menggunakan nilai I, sedangkan pada non-elektrolit tidak. Untuk mencari kenaikan titik didih pada larutan elektrolit, bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu delta TB atau kenaikan titik didih sama dengan KB atau tetapan kenaikan titik didih dikali M molalitas dikali I faktor Van Hoff. Sedangkan untuk mencari kenaikan titik didih pada larutan non-elektrolit adalah delta TB kenaikan titik didih sama dengan KB tetapan kenaikan titik didih dikali M molalitas. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan titik beku. Sama halnya seperti nomor 2 dan 3, tapi hanya saja perbedaannya terdapat pada rumusan penurunan titik bekunya. Untuk mencari penurunan titik beku yang elektrolit, yaitu delta TV atau penurunan titik beku sama dengan KF atau tetapan perubahan titik beku dikali dengan M molalitas dikali dengan I faktor Van Hoff. Sedangkan untuk mencari non-elektrolit yaitu delta TV atau penurunan titik beku sama dengan KF tetapan perubahan titik beku dikali dengan M molalitas. Untuk soal nomor 5, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada tekanan osmotik. Perbedaannya terdapat pada rumusannya. Untuk rumusan larutan elektrolit, P sama dengan M molaritas dikali R tekanan gas dikali T atau suhu dikali I atau faktor Van Hoff. Sedangkan untuk rumusan non-elektrolitnya, P sama dengan M atau molaritas dikali R tekanan gas dikali T atau suhu.